Pondok Pesantren Al Zaitun. Hingga Jumat sejumlah kelompok masyarakat berunjuk rasa mendesak pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Panji Gumilang yang memenuhi undangan ke Gedung Sate Bandung pada Jumat siang kemarin menolak berkomentar tentang tudingan ajaran menyimpang. Lalu apa yang membuat Ponpes Al Zaitun yang sudah berdiri sejak 1996 tetap eksis meski menimbulkan kontroversi? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Seratusan anggota Ormas Islam berdemonstrasi menolak Pondok Pesantren Al Zaitun di halaman Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang. Dengan membentangkan spanduk, mereka menuntut Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut ditutup. Bahkan, sejumlah ibu-ibu menginjak-injak foto Panji Gumilang yang dianggap sesat. Koordinator Lapangan Aksi Bela Islam Muhammad Safi menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk menyikapi fenomena serta kontroversi Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka menilai ajaran Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Sebelum dibubarkan polisi, massa mengancam akan datang langsung ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Pada Jumat sekitar pukul 4 sore, pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung. Saat turun dari kendaraannya, Panji Gumilang sempat memperlihatkan sebuah buku berisi agenda pertemuan pada hari itu. Di dalam Gedung Sate, ia juga menyapa wartawan dengan salam khasnya. Panji kemudian dimintai keterangan secara tertutup di ruang Manglayang untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait dengan kontroversi di Ponpes Al Zaitun. Namun, proses tabayun pada Jumat kemarin belum membuahkan hasil. Menurut Ketua Tim Investigasi Al Zaitun, Badruzaman M. Yunus, Panji meminta waktu untuk mempersiapkan jawaban. Setelah diperiksa sekitar 1 jam, Panji Gumilang pun bungkam saat kembali ditanya wartawan. Ia berserta rombongan langsung menuju mobil dan menyapa wartawan, tetapi dengan ucapan salam seperti Muslim pada umumnya. Sementara itu, Ridwan Kamil memberi waktu 7 hari kepada tim investigasi untuk bekerja. Pokoknya terserah, yang penting 7 hari silahkan bekerja, baik dipanggil di Bandung atau mendatangi Indramayu, kemudian paparkan hasilnya, baru di sana ada kesimpulan-kesimpulan yang harus dilakukan oleh kami, tapi sesuai tupoksi ya. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun bukan baru kali ini saja muncul. Pesantren yang didirikan 27 tahun lalu dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 1999 itu berdiri di lahan yang sangat luas, yakni 1.200 hektar. Pada 2012, Panji Gumilang dilaporkan salah satu pendiri Al Zaitun, Imam Supriyanto, karena diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen. Bukan hanya itu, Pesantren Al Zaitun dituding terlibat gerakan negara Islam Indonesia dan belakangan viral video yang memperlihatkan terjadinya kasus dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun, mulai bercampurnya perempuan dan laki-laki dalam sholat berjamaah hingga beredarnya ucapan salam dan nyanyian berbahasa Ibrani. Pengamat terorisme Al-Qaidar mengungkapkan, tidak menampik keterlibatan intelijen sehingga Ponpes Al Zaitun tetap berdiri puluhan tahun, meski beberapa kali menuai kontroversi. Ia menyebut penyimpangan yang terjadi di Al Zaitun tidak terlepas dari sosok pemimpin mereka, yakni Panji Gumilang. Mereka harus membuat soal yang Anda singgung tadi, jenderal-jenderal yang juga terlibat
dalam pengelolaan Ponpes ini? Iya, sudah banyak ya yang dibahas oleh Imam Supriyanto misalnya, karena dia salah satu pendiri Al Zaitun juga ya. Hanya saja yang Panji Gumilang ini yang udah kelewat batas ini, yang sudah menyatakan Quran itu sabda Nabi dan sebagainya itu yang harus ditangkap. Saya kira ini dia memanfaatkan izin dari intelijen untuk mengumpulkan dana crowdfunding itu ya, crowdfunding lewat Kirot itu, maka dia kemudian merampok banyak orang dan tidak mengembalikan, termasuk. Dikutip dari laman resmi Ponpes Al Zaitun, pesantren ini mempunyai moto sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Adapun jumlah santri di Ponpes Al Zaitun pun disebut lebih dari 5.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia.